Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, balik lagi sama aku Ibu Fairuza Imara di pembelajaran biologi kali ini. Kali ini kita akan masuk ke materi tentang virus ya. Oh iya, biar pembelajaran kali ini lebih berkah dan lebih enak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Kak Emrian untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada Kak Emrian telah memimpin pembelajaran kali ini. Ya anak-anak, pembiasaan di dalam sekolah kita yaitu sebelum memulai pembelajaran kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kelas 10B ini udah sampai mana membaca Al-Qurannya? Oh iya, Quran Surat Ar-Rahman ya. Silahkan kalian buka Qurannya dan kita membaca Quran Surat Ar-Rahman sama-sama ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca Quran Surat Ar-Rahman, di mana di dalam Quran Surat Ar-Rahman ini terdapat satu ayat yang sering disebut, yaitu Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Nah, teman-teman di sini kan semuanya pada hadir ya, berarti alhamdulillah semuanya pada sehat. Nah, maka itu termasuk nikmat dari Allah, yaitu nikmat apa? Nikmat sehat, iya bagus. Nah, karena di sini semua pada sehat, ada teman-teman di sana yang belum bisa masuk sekolah mungkin karena sakit atau karena hal yang lainnya. Nah, dari beberapa teman kalian mungkin ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kali ini dikarenakan sakit. Nah, biasanya kalau sakit itu kan bisa dipengaruhi oleh beberapa penyakit seperti virus dan bakteri. Di sini ada yang tahu nggak penyakit apa sih yang disebabkan sama virus? Iya, Rian? Iya, virus influenza, benar banget. Pasti kalian semuanya sudah merasakan apa yang namanya virus influenza ya. Terus apa lagi? Iya, Rani? Iya, benar, cacar, virus cacar. Terus ada apa lagi? Iya, baik. Virus campak. Iya, campak juga termasuk. Terus ada lagi yang tahu? Iya, Rini, virus apa? Virus Ebola. Iya, benar banget, virus Ebola. Nah, kalian semua udah pada tahu ya penyakit-penyakit yang disebabkan sama virus. Nah, karena kalian udah paham penyakit yang disebabkan oleh virus, kali ini kita langsung aja mulai ke materinya ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengidentifikasikan karakter virus. Terus kita bisa membedakan struktur virus dengan organisme lainnya. Terus kita juga bisa menjelaskan replikasi virus itu bagaimana. Terus kita juga bisa mengidentifikasikan penyakit yang disebabkan oleh virus seperti yang disebutkan sama kalian tadi di awal ya. Oke, karena kalian sudah paham mengenai penyakit yang disebabkan oleh virus, langsung aja kita mulai ke materinya ya. Di mana untuk mengawalinya, Ibu akan menampilkan sebuah video yang memberikan kalian gambaran bagaimana gejala yang ditimbulkan oleh virus tersebut dan bagaimana cara penularan virus tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Kalian keluarkan buku catatan dan buku paketnya ya. Dan jangan lupa catat informasi yang penting. Nanti akan kita didiskusikan setelah melihat video ini. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita bahas mengenai virus. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Fairuza Imara dari Biologi B semester 5. Oke, materi kali ini kita akan bahas mengenai ciri-ciri virus, struktur virus, bentuk virus, bakteriofag, dan replikasi pada virus. Kamu tahu nggak sih, jadi virus itu nggak enak. Banyak makhluk hidup yang menghindarin virus. Mereka takut sama virus. Oke, masuk ke ciri-ciri virus. Yang pertama yaitu virus termasuk aseluler. Yang kedua, virus ini termasuk sebagai makhluk hidup peralihan. Bisa disebut sebagai benda mati atau makhluk hidup. Kenapa disebut benda mati? Karena dapat dikristalkan. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena dia dapat bereplikasi, mempunyai DNA dan mempunyai RNA. Ukurannya sangat kecil, mencapai 200-300 ml, tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Oke, kita masuk ke struktur virus. Yang pertama yaitu ada kepala atau kapsid, dia ini tersusun atas protein. Setiap satuan proteinnya disebut kapsomer. Yang kedua ada ekor. Ekor ini tersusun dari protein dan lemak. Yang ketiga ada asam nukleat. Yang dimiliki virus ini hanya satu, yaitu bisa DNA atau RNA aja. Terus yang ketiga ada leher. Leher ini merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Oke, bentuk tubuh dari virus ini sangat bervariasi. Ada yang seperti bola, isometrik, oval, batang, jarum, tangkai memanjang atau filamen, berbentuk menyerupai huruf T, bahkan ada yang bentuknya seperti berudu katak. Sama seperti manusia yang punya fisik berbeda-beda, tetapi untuk memudahkan identifikasinya, para peneliti membagi kami menjadi beberapa seperti pada gambar berikut.
Oke, kita masuk ke replikasi virus. Yang pertama ada daur litik. Pada daur litik, pada tahap awal virus ini mencari induk sel dan mulai melakukan proses absorpsi. Tahap penetrasi yaitu asam nukleat masuk ke dalam sel inang. Yang ketiga tahap sintesis dan replikasi, penyusunan dan pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Yang keempat tahap perakitan. Yang kelima tahap lisis, yaitu virus-virus baru keluar dari tubuh sel inang yang hancur. Dan pada daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat dari daya infeksi virus. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai virus. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang replikasi virus ya. Replikasi virus ini kan terbagi menjadi dua. Ada fase litik dan ada fase lisogenik. Kita akan bahas dulu mengenai fase litik. Fase litik ini pasti ditandai dengan reproduksi yang di akhirnya itu mengalami pecahnya sel inang untuk melepaskan fagositosis yang baru. Nah, virus yang menyebabkan pecahnya sel inang ini namanya virus virulen. Ada 5 tahapan dalam fase litik ini. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ya replikasi virus. Nah, ada 5 tahapan pada daur litik. Biar kalian gampang ingatnya, cukup aja diingat singkatannya yaitu anesipelit. Nah, A-nya ini absorpsi, N-nya ini penetrasi, terus C-nya ini sintesis, kemudian P-nya ini perakitan, litnya itu litik. Gitu ya anak-anak. Oke, kita bahas dulu mengenai tahap absorpsi tadi ya. Jadi pada tahap ini, bagian ujung ekor virusnya ini atau nama lainnya ini reseptor, ini menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelannya ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi bisa dibilang proses penempelan virus ini bersifat sangat khas ya. Setelah menempel, virus ini akan segera mengeluarkan enzim yang namanya itu enzim lisozim ya, untuk melubangi dinding sel inangnya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke tahap penetrasi di mana RNA atau DNA ini masuk ke dalam sel inang. Ya, terus bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang ini hanyalah asam nukleat saja. Sedangkan bagian kapsid ini tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap replikasi atau sintesis ya. Proses yang terjadi ini pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri ini berhenti bekerja. Nah, setelah proses ini berhasil, DNA bakteri ini kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus ini mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat tadi yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti contohnya itu ekor dan kapsid. Kayak gitu ya. Nah, anak-anak, setelah melalui tahap yang sebelumnya tadi Ibu udah bahas, tahap selanjutnya itu merupakan perakitan tubuh virus. Nah, di mana tubuh virus ini masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekornya ini menjadi virus yang utuh. Nah, selain itu, kapsid yang utuh ini terbentuk juga nih, kemudian diisi oleh DNA sama RNA, sehingga proses reproduksi virus ini berhasil menciptakan virus yang baru. Nah, pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100-200 buah loh. Wow, banyak banget ya. Anak, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang terakhir. Nah, tahapan ini, kerja enzim lisozim ini nggak hanya untuk melubangi dinding sel inang aja. Tadi kan udah jelasin yang pertama, tapi juga membuat dinding sel ini mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Nah, pecahnya dinding sel ini kemudian diikuti sama pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang yang baru. Kayak gitu ya teman-teman, jadi dilepas gitu. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang daur litik ya. Sekarang kita masuk ke daur lisogenik. Nah, tahapan yang membedakan daur litik dan daur lisogenik ini adalah pada tahap penggabungan dan fase pembelahan. Tahap penggabungan ini terjadi ketika inang yang virusnya ditempati ini cukup kuat, sehingga virus ini nggak bisa mengambil alih kendali. Jadi, materi genetik ini
materi genetik dari virus ini akan bergabung dengan materi genetik inang dan membentuk profag. Nah, selanjutnya sel inang ini mengalami fase pembelahan dan profag ini ikut membelah sehingga setiap sel inang ini mengandung profag. Nah, selama sel inang ini kuat dan dalam kondisi yang menguntungkan, virus ini tetap berada dalam bentuk profag. Namun, bila sel inang ini lemah atau dalam keadaan yang tidak menguntungkan seperti terkena radiasi ultraviolet, virus ini akan langsung memisahkan diri. Kemudian virus ini akan langsung menghancurkan materi genetik inang dan mengambil kendali. Lalu, proses yang terjadi ini sama dengan tahap sintesis pada daur litik. Fase pemisahannya ini terjadi ketika sel bakterinya ini udah membelah dan siap melakukan penetrasi. Nah, jadi tahap sintesis perakitan dan tahap lisis pun ini sama dengan tahap virus ini berkembang biak dalam tahap litik loh. Jadi yang membedakan itu tadi ya tahap fase penggabungan. Oke, segitu aja ya anak-anak dari Ibu pada materi kali ini. Anak sekalian, karena tadi kalian sudah melihat video yang udah ditampilkan, kita bisa membuat kelompok belajar atau kelompok diskusi ya. Jadi kalian bakalan ngambil kertas dari Ibu, kertas berwarna, nanti kalian pilih mau warna apa. Nanti kalau udah terbentuk 5 kelompok, kalian bisa atur bangkunya untuk memulai diskusinya. Semangat! Nah, anak-anak sekalian, materi tentang virus udah semua Ibu jelaskan ya. Untuk tugas minggu depan, kalian cari referensi-referensi terkait virus, boleh di internet atau dari video YouTube juga. Kemudian kalian catat hal-hal yang pentingnya ya. Kemudian nanti dikumpulkan minggu depan ke Ibu. Nah, jangan lupa untuk minggu depan kalian presentasi sesuai kelompoknya masing-masing ya. Oke. Mungkin sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Nggak ada ya. Ya udah. Sekian dari Ibu. Kurang-kurangnya mohon maaf. Kita berdoa terlebih dahulu untuk doa pulang agar pembelajaran kita hari ini lebih berkah dan bisa masuk ke otak ya. Ya, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sekali lagi terima kasih anak-anak semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.